persidangan ini, saya ingin menyampaikan bahwa peristiwa yang terjadi adalah akibat dari kemarahan saya atas perbuatan anak bapak kepada istri saya. Itu yang harus saya sampaikan, nanti akan dibuktikan di persidangan. Itulah sepenggal kalimat pembelaan dari Verdi Sambo yang disampaikan kepada orang tua Brigadir Yosua dalam persidangan 1 November lalu. Ucapannya itu menunjukkan bahwa ia yakin bahwa korban, yakni Brigadir Yosua, sudah melakukan pelecehan seksual kepada istrinya Putri Chandrawati. Pelecehan seksual memang masih menjadi alasan utama yang digaungkan kubu Sambo Putri terkait pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Namun menurut Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, ada banyak kejanggalan dari peristiwa pelecehan seksual yang disampaikan Putri Chandrawati. Bahkan Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi heran mengapa Putri seperti enggan memberikan keterangan untuk proses verifikasi kasus pelecehan seksual kepada LPSK. LPSK pun sempat membeberkan beberapa hal yang dianggap janggal dari tuduhan pelecehan seksual di rumah Magelang yang dikisahkan pasangan Sambo Putri. Pertama yakni terkait relasi kuasa antara Brigadir Yosua dan Putri. Posisi Brigadir Yosua yang merupakan anak buah dari Verdi Sambo, sang jenderal bintang 2, bertentangan dengan unsur terjadinya pelecehan seksual. Biasanya pelaku pelecehan seksual lebih memiliki kuasa daripada korban. Kedua, lokasi terjadinya pelecehan adalah di rumah milik Verdi Sambo, dan saat kejadian, diketahui bahwa terdakwa Kuat Ma'ruf serta Susi juga ada di rumah yang sama. Menurut LPSK, umumnya pelaku pelecehan mencari tempat aman agar tidak ada saksi. Selain itu, menurut LPSK seharusnya Putri bisa melakukan perlawanan karena ada Susi dan Kuat Ma'ruf. Kejanggalan ketiga adalah Putri masih sempat menanyakan dan ingin bertemu Brigadir Yosua usai dugaan pelecehan terjadi. Berikutnya, LPSK juga mempertanyakan kenapa Brigadir Yosua masih tinggal di rumah yang sama dengan Putri jika benar terjadi pelecehan seksual. Kejanggalan lainnya adalah Putri tidak langsung melapor ke polisi di wilayah Magelang, Jawa Tengah. Padahal menurut LPSK, jika Putri melaporkan dugaan pelecehan seksual itu, maka akan lebih mudah mendapatkan bukti yang lebih akurat seperti hasil visum. Sementara itu, Komnas HAM dan Komnas Perempuan memiliki pendapat berbeda dengan LPSK. Menurut Komnas Perempuan, Putri Chandrawati adalah korban tindak pelecehan seksual. Hal itu disimpulkan berdasarkan keterangan Susi, ART Sambo, Kuat Ma'ruf, dan hasil asesmen psikologis klinis. Bahkan Ketua Komnas Perempuan, Andi Yentriani, sempat menyebutkan bahwa Putri sangat tertekan hingga ingin mengakhiri hidupnya. Posisi sebagai istri dari seorang petinggi kepolisian pada usia yang jelang 50 tahun, memiliki anak perempuan maupun rasa takut pada ancaman dan menyalahkan diri sendiri sehingga merasa lebih baik mati. Walau sudah dikonfirmasi oleh Komnas Perempuan, dugaan pelecehan seksual yang dialami Putri Chandrawati masih terus jadi perdebatan. Polemik semakin menjadi setelah melihat jawaban Susi saat bersaksi di persidangan. Karena Susi pun tidak bisa memastikan apakah ada peristiwa pelecehan seksual pada tanggal 7 Juli di rumah Magelang. Untuk di Magelang sendiri ada tidak tindakan pelecehan itu terhadap Ibu PC? Kalau tidak ya tidak tahu, ya tidak tahu. Kalau saya tidak tahu. Tidak tahu ya? Tidak tahu. Berarti saudara tidak tahu apakah ada pelecehan atau tidak ya? Tidak tahu. Senada dengan LPSK, ahli psikologi forensik Reza Indragiri juga menilai terlalu banyak kejanggalan pada peristiwa pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati. Bahkan Reza menyebut kisah pelecehan seksual itu mengarah ke tuduhan palsu. Pantas bagi kita untuk meletakkan di atas meja sebuah spekulasi bahwa kekerasan seksual yang didaku oleh PC ini tak lebih tak kurang adalah false accusation, adalah tuduhan palsu. Tuduhan yang mengada-ngada. Bahkan menurut Reza, tidak menutup kemungkinan bahwa peristiwa yang terjadi bukanlah pelecehan seksual, namun perselingkuhan. Kapolri mengatakan, ini kalau bukan pelecehan, ini adalah perselingkuhan. Itu kata Kapolri. Motif ini dipicu adanya laporan dari Ibu PC
terkait dengan masalah yang terkait dengan masalah kesusilaan. Jadi mungkin ini juga untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan ataupun perselingkuhan ini sedang kami dalami. Nah, saya teringat salah satu penjelasan mengapa ada orang yang mengajukan false accusation atau tuduhan palsu tentang kekerasan seksual adalah relabeling. Ada orang yang melakukan hubungan tak senonoh, kemudian terbongkar, diketahui oleh pasangannya, diketahui oleh masyarakat. Ada ketakutan pasangan akan marah. Ada rasa malu yang luar biasa besar kalau aib ini terbongkar ke publik. Maka yang sesungguhnya adalah kontak seksual tak senonoh, mau sama mau, dia ubah narasinya menjadi kekerasan seksual. Tuduhan pelecehan seksual sepertinya masih akan jadi perdebatan panjang dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Namun polemik di balik tewasnya Brigadir Yosua ternyata tidak hanya berkutat soal pelecehan seksual. Dalam persidangan 21 November, terkuak ada transaksi ratusan juta rupiah dari rekening Brigadir Yosua ke rekening terdakwa Ricky Rizal 3 hari setelah Yosua tewas dibunuh. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Apakah Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati terlibat tindak pidana pencucian uang? Sesaat lagi di iNews Files.